Hari ini, sidang perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali digelar dan akan menjadi sorotan publik. Sidang kali ini terbilang krusial karena beragendakan pembacaan putusan yang telah lama dinantikan banyak pihak. Publik penasaran bagaimana akhir dari perjuangan panjang Nikita dalam membela haknya setelah berbulan-bulan menjalani proses hukum yang penuh tekanan dan perhatian media. Seperti diketahui, dalam kasus ini Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara atas dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan berat tersebut sempat mengejutkan banyak pihak dan memicu berbagai spekulasi di dunia hiburan. Namun, peluang masih terbuka bagi Nikita, sebab melalui tim kuasa hukumnya, ia telah menyampaikan bukti-bukti konkret dan pembelaan yang kuat yang diyakini dapat memperingan hukuman, bahkan tidak menutup kemungkinan membebaskannya dari jeratan hukum jika majelis hakim menilai bukti tersebut cukup meyakinkan. Menjelang putusan, Tony RM, seorang ahli hukum sekaligus pengacara yang dikenal publik karena keberhasilannya membebaskan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon, turut memberikan pandangan hukumnya. Menurut Tony, unsur pidana dalam kasus Nikita Mirzani perlu dikaji lebih cermat, terutama terkait pembuktian motif dan alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Lantas, akankah unsur pidana yang disangkakan kepada Nikita akan terbukti? Atau sebaliknya, berikut pandangan Tony RM terkait hal tersebut. Saya analisa dari 3 pasal yang didakwakan. Ya. Saya mengamati dari jalannya persidangan, memang kalau mengenai pemerasan baik 369 ya maupun pemerasan elektronik ya 45 ayat 10 junto pasal 27B ya ayat 2, saya melihatnya ini sepertinya unsur pidananya terpenuhi. Kenapa saya mengatakan terpenuhi? Karena ada uang yang sudah diterima oleh Mail dan diserahkan kepada Nikita Mirzani dari Dr. Reza Gladys, seorang pelapor atau korban. Kalau uang itu tidak diterima atau tidak mengalir ya ke Nikita atau tidak diterima oleh Mail, saya rasa tidak akan terpenuhi. Karena pemerasan itu adalah delik material. Artinya ya bisa dikatakan tindak pidana selesai dilakukan apabila ya uang itu sudah berpindah, artinya pelaku sudah menerima uang. Nah, terkait uang yang sudah diterima itu, kalau saya amati persidangan, ya, itu tidak ada alasan atau pembenar, ya, alasan pembenar bahwa uang itu diterima oleh Mail kemudian diserahkan oleh Nikita itu sebagai uang yang dibenarkan secara hukum, sebagai imbalan yang dibenarkan secara hukum ya. Jadi alasan pembenarnya saya melihatnya tidak ada. Sehingga kalau tidak ada alasan pembenar ya, maka tindak pidana yang diatur di dalam pasal 369 dan atau pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 ya, itu menurut saya unsur pidananya terpenuhi. Sehingga Nikita Mirzani bisa dinyatakan ya, bisa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau bersalah ya dan dijatuhi hukuman. Meski memprediksi bahwa unsur pidana utama yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani kemungkinan besar akan terpenuhi di mata hukum, Tony RM tetap memberikan catatan penting terkait salah satu pasal yang menjerat sang artis, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Tony, pasal tersebut masih berada dalam wilayah abu-abu
dan perlu diuji lebih mendalam di persidangan. Ia menilai unsur pencucian uang tidak bisa serta-merta diterapkan hanya karena adanya perpindahan atau pengelolaan dana oleh terdakwa. Ia menambahkan, dugaan bahwa Nikita sengaja mengalihkan uang hasil kejahatan agar tidak terlacak sebagai milik korban masih perlu dibuktikan secara konkret dengan data transaksi dan analisis keuangan yang kuat. Saya melihat memang TPPU ini, saya melihatnya masih bisa dikatakan masih abu-abu. Ya, abu-abunya di mana? Ya, abu-abunya adalah tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan ya, asal-usul harta kekayaan tersebut. Apakah terdakwa Nikita Mirzani ya punya maksud untuk itu, bahwa mengalihkan uang diduga hasil kejahatan itu, apakah dia tahu, dia sadar tujuannya adalah untuk menyamarkan ya, asal-usul harta tersebut supaya tidak kelihatan bahwa uang itu ya, dari seorang korban kepada dia kemudian dialihkan. Apakah ada ya, apakah terbukti nanti itu? Saya sih melihatnya memang masih abu-abu ya, tetapi saya tidak tahu kalau hakim punya penilaian berbeda mengenai TPPU. Sehingga saya menyimpulkan begini, ada dua kemungkinan untuk TPPU-nya. Seandainya unsur pidana pasal 3 Undang-Undang TPPU itu terbukti, ingat, pasal 3 Undang-Undang TPPU ancaman hukumannya adalah 20 tahun paling lama. Sehingga kalau pasal 3-nya terbukti Undang-Undang TPPU itu, maka Nikita Mirzani bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 20 tahun. Bisa 20 tahun, bisa 15 tahun, bisa 12 tahun, sama dengan tuntutan jaksa, atau bisa juga di bawah 12 tahun. Berapa di bawah 12 tahun? Kalau di bawah 12 tahun, pengalaman saya mengamati sidang pidana, putusan pidana, biasanya kalau di bawah tuntutan jaksa itu putusannya adalah 2/3 dari tuntutan. Jadi kalau 2/3 tuntutan 11 tahun, 2/3-nya itu berarti 7 tahun lebih, atau 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau diputus 2/3 atau 7 sampai 8 tahun, maka jaksa tidak akan banding. Tetapi kalau di bawah 2/3, misalnya setengah dari tuntutan jaksa 11 tahun, setengahnya berarti 5 tahun setengah, diputus 5 tahun setengah, itu banding. Ini kalau pasal 3 Undang-Undang TPPU-nya terbukti, maka hukumannya itu bisa paling lama 20 tahun atau paling rendah-rendahnya itu 2/3 dari tuntutan jaksa, yaitu 7 sampai 8 tahun. Namun, Tony RM juga tidak menampik bahwa kasus ini berpotensi menjadi sorotan besar publik apabila tuduhan tindak pidana pencucian uang terhadap Nikita Mirzani ternyata tidak terbukti kebenarannya di persidangan. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi pembalikan situasi yang signifikan, mengingat pasal TPPU selama ini menjadi salah satu poin yang paling memberatkan dalam tuntutan jaksa. Jika unsur TPPU gagal dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka besar kemungkinan vonis terhadap Nikita akan jauh lebih ringan, bahkan bisa berada di bawah 6 tahun penjara. Tony menjelaskan, dalam sistem peradilan, tidak terpenuhinya satu unsur pidana utama dapat berdampak langsung pada pengurangan hukuman, apalagi jika terdakwa mampu menunjukkan itikat baik dan bukti-bukti kuat yang mendukung pembelaannya. Bagaimana kalau nanti kemungkinan kedua ini Nikita Mirzani TPPU-nya tidak terbukti? Nah, ini pasti akan ramai. Pertama, kalau TPPU-nya tidak terbukti, maka tuntutan 11 tahun itu diabaikan. Kenapa? Karena kalau tidak terbukti undang-undang TPPU-nya pasal 3-nya,
Maka yang terbukti di antara dua pasal tadi, yaitu pasal 369 KUHP ancaman hukumannya paling lama 4 tahun, dan pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun. Maka tidak bisa Nikita Mirzani nanti dihukum ya di atas 6 tahun kalau TPPU-nya, tindak pidana pencucian uangnya, tidak terbukti. Nah, kalau tidak terbukti tindak pidana pencucian uangnya, maka hukuman Nikita Mirzani pasti di bawah 6 tahun. Undang-undang ITE ini bukan pencemaran nama baik, awas. Jadi kalau ada dari rekan-rekan dari pengacara Nikita Mirzani bahwa pencemaran nama baik, bukan. Undang-undang ITE yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani itu pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu mengatur tentang pemerasan secara elektronik. Pemerasan secara elektronik itu artinya pemerasan yang dilakukan di media sosial. Nah, kalau dilakukan secara langsung itu 369 KUHP pasalnya. Itu.